sukacita bersama memuji Tuhan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Bukti yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Selamat pagi semua, puji Tuhan. Tadi di tempat ini tentu kita untuk memuji dan menyembah Allah kita. Amin. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah penuh sukacita dari atas sampai bawah. Coba lambaikan tangannya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mengucap syukur lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Bapa yang baik, yang sudah mengantarkan kami tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan tiada alasan bagi kami Tuhan untuk kami tidak mengucap syukur, untuk kami tidak meninggikan Engkau, untuk kami tidak memuji Engkau. Karena banyak hal baik yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Pun kalau kami mengalami berbagai pergumulan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Amin. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kami akan mengalami berbagai terobosan ilahi Tuhan. Baik melalui pujian maupun firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita. Di dalam kehidupan kita, kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau
terbaik, bahkan setiap hari terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita mau tetap naikkan pujian kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Dia luar biasa dan dia dahsyat. Amin. Kita tinggi katakan, kita Allah yang besar. Allah kita besar, dia sungguh sangat besar. Dia miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi
kami siap. Terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, kan ku datang menyembahmu, Yesus. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you, Lord. We love you, Lord. Mari setiap hati menyembah kepada Tuhan. Berikan sebuah penyembahan yang terbaik dari hatimu. We worship you, Jesus. We love you, Lord. Mari setiap hati menyembah Tuhan. Mari setiap mulut menyembah Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. We worship you, Lord. We worship you. Engkau hadir di tengah kami. Kau memulihkan kami. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau memulihkan, dia mau menyembuhkan, dia mau memperbaharui hidupmu, saudara. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru. Engkau memberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan di pagi hari ini Kau berikan kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah segala pujian, penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Kini tiba waktunya bagi kami untuk menyediakan hati pikiran kami, segenap keberadaan kami bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau memampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu Tuhan, mari Engkau memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur pagi hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali dan
Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk semua supportnya selama ini. Puji Tuhan, untuk kaki saya operasi terakhir kemarin bulan Juli dan saat ini lagi dalam proses pemulihan. Puji Tuhan sudah mulai bisa nekuk, tapi dokter bilang nggak boleh terlalu dipaksa, cuman diizinkan 30 derajat, nggak boleh lebih Bapak Ibu Saudara. Sebab takutnya kalau seumpama saya tekuk terlalu dalam, itu takutnya implannya malah ngedongkel tulangnya, jadi takutnya tulangnya tambah patah lagi. Jadi sekarang sudah mulai bisa nekuk begini, jadi begini nih mentok, cuman segini Bapak Ibu Saudara, nggak bisa lebih lagi. Tapi bersyukur, jalan sudah mulai enak, nyeri juga udah enggak, tolong bantu doa supaya Tuhan pulihkan secara sempurna dan berharapnya ini masih ada lubang yang kecil. Gara-gara latihan jalan 3 minggu sebulan yang lalu lah kurang lebihnya, itu sempat sobek lagi. Tapi puji Tuhan sekarang udah mulai numbuh dagingnya. Semoga aja bisa cepat ketutup Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar tentang keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup. Tapi temanya saya rubah sedikit, yaitu judulnya keangkuhan yang menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang kalau ditanya mau gak hidupnya hancur? Setiap kita kalau ditanya, mau gak hidup Anda hancur? Mau enggak? Pasti jawabannya enggak. Pasti kita akan mengatakan saya enggak mau hidup saya hancur. Tapi pernahkah kita sadari, meskipun mulut kita ngomong kita enggak mau hancur, tapi seringkali justru yang kita lakuin hal-hal yang bisa ngancurin kita. Nah maksud saya, setiap orang kalau ditanya mau enggak hidupnya hancur? Enggak mau. Tapi disadari atau enggak disadari, seringkali yang kita lakuin setiap hari justru hal-hal yang bisa ngancurin kita. Nangkap maksud saya? Nangkap maksud saya? Tengok kanan kirimu, lu termasuk gak? Tanya sebelah Anda. Nangkap maksud saya? Oke, yuk kita belajar ya. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama bagian itu, ya, bisa dimunculkan ayatnya. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu, maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan, setiap kita waktu kita ditanya, mau enggak hidup kita hancur?
Kita akan berkata, oh saya nggak mau hidup saya hancur. Tapi pernahkah kita sadari apa yang kita lakukan sehari-hari itu seringkali justru yang bisa menghancurkan kita. Contohnya kalau ditanya, mau nggak sakit? Kita bilang, nggak mau sakit. Tapi tolong diingatlah kalau kita nggak pernah olahraga. Disuruh olahraga males, disuruh apa-apa mager. Ya jangan kaget. Makan, samcan terus. Ya jangan kaget. Tengok kanan kiri Anda, lihat tampang lu sih gue rada curiga sebenarnya. Tapi kayaknya jemaat di sini nggak ada ya, nggak ada ya Pak Adi ya, nggak ada ya, nggak ada yang ngaku itu masalahnya. Orang kalau ditanya mau nggak lu kena kanker? Kita bilang, enggak mau. Tapi tolong diingat, berapa banyak orang disuruh, ya kalau gitu jangan ngerokok. Tetap aja merokok. Jadi kalau sekali waktu kena kanker, nggak usah kaget. Itu investasi kita. Nangkep maksud saya? Nangkep maksud saya? Halo? Halo? Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Pak, Bu, bagaimana sebuah keangkuhan, sebuah kesombongan akhirnya bisa menghancurkan hidup kita. Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan, saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ini loh, sombong itu sebenarnya ada beberapa. Ada orang yang sombong karena gantengnya atau cantiknya, yaitu karena fisiknya. Sombongnya minta ampun. Kalau ngelihat orang lain, gue nggak kayak dia dong. Ada orang yang sombong karena cantiknya atau karena gantengnya. Tapi yang kedua ada orang yang sombong, orang yang angkuh karena prestasinya. Pinter luar biasa. Sombong jadinya. Ada orang yang sombong karena apa? Kekayaannya. Jadi kalau ngelihat orang yang, waduh kayaknya gak kayak gue, gak level. Buah apel di air payau, gak level lah ya. Ada orang yang sombong karena kekayaannya. Tapi yang sering kali gak kelihatan, orang yang sombong yaitu apa? Sombong rohani. Ngerasa diri paling benar, ngerasa diri paling rohani dan lain sebagainya. Betul? Tengok kanan kirimu, lu termasuk yang mana? Hati-hati, hati-hati. Nah ayo kita belajar melalui bagian ini. Ada beberapa hal, beberapa keangkuhan, beberapa kesombongan yang akhirnya bisa menghancurkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama coba kita lihat. Yosua pasal 6 ayat 18 dan 19. Coba kita lihat bagian itu. Minta tolong slide selanjutnya. Nah ini ya. Cukup gede enggak? Oh cukup gede ya, oke. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Udah jelas ya pesannya. Jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jangan kamu mengambil sesuatu dalam tanda petik dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas, perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Pak, Bu, lihat slide selanjutnya. Ini waktu mereka belum nyerang kota Yeriko ya. Tapi lihat setelah mereka menang, setelah mereka menyerang Yeriko, ada jarahan yang segitu banyak. Coba lihat di dalam bagian ini. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Bapak Ibu Saudara, ini keangkuhan yang pertama, yaitu sikap hati yang gak mau mentaati firman Tuhan. Sebelum bangsa Israel menyerang Yeriko, Yosua udah ngingetin,
tolong ya nanti kalau kita nyerang Yeriko, kalau sampai kita menang, semua barang jarahan yang ada, jangan ada satu orang pun yang ngambil. Sudah diwanti-wanti, sudah diingetin, disampaikan firman Tuhan. Kalau sampai mereka mengambil barang jarahan itu, maka itu akan mencelakakan orang Israel. Tapi rupanya apa? Sebelum perang, sebelum melawan Yeriko, sebelum ngelihat barang jarahan, semuanya bilang siap, siap. Bahasanya orang sekarang gaspol gitu kan. Mereka oke, mereka komit, dia nggak mau ngambil. Tapi ternyata apa? Ketika Yeriko dikalahkan, barang jarahan segitu banyak akan mulai, kalau ngambil dikit ya ngambil satu aja diumpetin gak ada yang tahu. Gue ngambil dikit aja gue umpetin gak ada yang tahu, gak masalah lah. Bapak ibu saudara, sikap angku, sikap hati yang angku salah satunya apa? Gak mau mentaati firman Tuhan. Dalam hidup orang Kristen seringkali akhirnya apa? Kehidupan kita amburadul, kehidupan kita acak-acakan, kehidupan kita hancur. Gara-gara kita gak mau taat sama firman Tuhan. Jadi tolong diingat kalau kita gak mau nurut sama firman Tuhan itu juga termasuk keangkuhan, kesombongan. Gak ngerasa perlu untuk bertobat. Gak ngerasa perlu Tuhan. Amin. Amin. Betapa sering sih, coba toh kalau kita renungin ya, simple aja. Betapa sering kita ini jalanin hidup kita ini sombong banget. Kita ini angkuh banget. Kita ngerasa gak butuh Tuhan. Contohnya apa? Kalau kita melek mata, kita gak pernah doa. Anda kalau tiap hari gak pernah doa, itu namanya angkuh. Ngerasa gue gak butuh Tuhan. Gak usah doa juga gue bisa jalanin hidup. Itu sombong. Berapa sering dalam kehidupan kita seneng jalanin hidup, suka nyimpen benci, dendam, dengki sama orang. Waktu dengar firman Tuhan, ampuni. Ngampuni. Muka mau ditaruh di mana? Ngampuni. Itu namanya sombong, itu namanya angkuh. Gak mau mentaati firman. Seringkali kita ini angkuh, kita ngerasa gak peduli, ngerasa wah, gak butuh sama Tuhan. Tengok kanan kirimu, lu termasuk gak? Tanya sebelah Anda. Hidup yang gak mentaati firman Tuhan itu juga termasuk yang sombong. Saya seringkali bilang sama anak-anak saya, Papa mulai bisa nyetir mobil umur 16 tahun. Papa umur 16 tahun udah diajarin nyetir mobil. Papa udah mulai bisa nyetir mobil umur 16 tahun. Sekarang umurnya Papa 52 tahun. Saya bilang sama anak saya, Papa nyetir mobil 36 tahun bisa nyetir mobil. Tapi kalau sampai Papa keluar rumah, Papa pergi kemanapun, Papa nyetir mobil, kalau pagi Papa nggak berdoa, itu artinya Papa sombong. Tanpa Tuhan gue bisa jalan. Betapa sering dalam hidup kita lakuin hal seperti itu. Itu namanya sombong. Bilang sama kanan kiri Anda, jangan manggut-manggut doang. Siapa tahu sebelah Anda. Tapi kelakuannya tiap hari kayak gitu. Makanya pagi hari melek mata tolong ingat. Kita itu tanpa Tuhan gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Kita tanpa Tuhan gak punya kekuatan apapun. Jalanin hidup jangan sombong. Lepas dari konteks saya sebagai hamba Tuhan, saya pun manusia biasa. Tiap pagi melek mata. Saya gak lupa bangun tidur tuh saya gak mau heboh ngapa-ngapain dulu. Bangun tidur saya doa. Saya serahin hidup saya serahin rumah tangga saya. Bukan gara-gara saya pendeta kalau saya doa nyerahin kayak gitu, bukan. Tapi saya tahu tanpa Tuhan saya gak punya kekuatan apapun. Amin. Amin. Kalau Anda baca di dalam kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya Simson. Hakim-Hakim 14 sampai 16 itu. Ada yang namanya Simson. Simson itu seorang nazir Allah.
Nazir Allah itu artinya orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Simpson dikasih kekuatan luar biasa. Tapi karena dia punya kekuatan luar biasa, dia sombong. Dia ngerasa gak perlu mentaati Tuhan. Sombong sekali. Ada perempuan Filistin, akhirnya apa? Dia minta sama orang tuanya, aku mau kawin sama dia. Orang tuanya udah cegah kayak apapun dia gak mau nurut. Seorang nazir Allah itu mesti hidup kudus, mesti hidup benar, gak boleh menjamah apa yang najis. Ternyata apa? Simpson ada bangkai singa di situ yang tadinya dibunuh sama dia, kemudian apa? Ada madu di situ, dia kerok, dia ambil. Padahal dia seorang nazir Allah, dia orang yang dikhususkan buat Tuhan, gak boleh menjamah apa yang najis. Simpson gak peduli. Bahkan ketemu perempuan sundal, Simpson tidur dengan perempuan sundal, gak mentaati Tuhan. Dia ngerasa bahwa dirinya kuat. Nah seringkali dalam hidup kita ini, ketika kita kuat, kita sombong. Kita ngerasa diri, wah tanpa Tuhan gue bisa. Makanya kalau semua kita pagi hari gak pernah doa nyerahin hidup kita, sebenarnya kita telah menjadi orang yang sombong. Amin. Amin. Ada orang kaya sombong dengan kekayaannya, tapi lebih parah lagi, udah hidupnya miskin, sombong. Udah miskin, sombong, tengil lagi. Tengok kanan kiri Anda, lu termasuk gak? Siapa tahu sebelah Anda kayak gitu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua. Nah, hati-hati ya dengan keangkuhan hidup nih ya. Sombong itu kadang-kadang kita nggak ngerasa. Ya, hati-hati banget. Kalau kita nggak mentaati Tuhan, nggak mentaati firman Tuhan, itu berarti kita juga sombong. Betul? Betul? Banyak orang Kristen hidup di dalam dosa dan menikmati kehidupan dalam dosa. Nggak ngerasa perlu bertobat, itu pun sombong. Udah tahu itu suami orang masih dinyanyiin. Jadikan aku yang kedua. Udah tahu firman Tuhan gak boleh. Tapi tetap aja ada anak Tuhan yang auban. Yang auban, bahasa Ibraninya itu nabal. Kalau bahasa Indonesia, di Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahin tegar tengkuk tuh loh. Jadi yang dikatakan tegar tengkuk itu ya, orang yang auban itu bahasa Ibraninya itu nabal. Nabal itu bebal. Bilang sama kanan kirimu, kayak elu. Bilang sama kanan kirimu, siapa tahu sebelah Anda itu auban banget. Yang kedua, coba kita lihat. Ya, oke, waktu saya tinggal 23 menit, Ibu Saudara. Yang kedua, nah ini. Ada penyakit yang kedua nih, ngomongin keangkuhan nih ya. Tetapi orang Israel apa di situ? Berubah setia. Ini loh. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak Ibu Saudara, keangkuhan yang kedua yaitu kalau kita punya sikap hati yang berubah setia. Anda lihat Salomo. Di awal pemerintahannya ketika dia baru ditahbiskan jadi raja, doanya Salomo seperti apa Bapak Ibu Saudara? Dia minta apa sama Tuhan? Kasih aku hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan padahal nanya sama Salomo, apapun yang Salomo minta dikasih sama Tuhan. Keren gak tuh? Tapi Salomo gak minta macam-macam. Salomo cuma minta hikmat untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Di awal kepemimpinannya hatinya luar biasa. Tuhan seneng banget. Makanya gak cuma hikmat dikasih, kekayaan dikasih. Gak ada orang yang melebihi Salomo kekayaannya. Tapi Anda lihat ketika Salomo hidupnya sudah kaya raya, tajir melintir. Dia dikasih hikmat luar biasa. Hatinya Salomo berubah. Sikap hatinya Salomo berubah. Dia bukan mendengarkan Tuhan lagi. Tapi dia lebih mendengarkan apa? Gundik-gundiknya. Enggak kepalang tanggung loh. Istri sama gundik di total 1.000. Saya kalau khotbah di kaum pria, Pak, Salomo ini kadang kalau dipikir ebleng juga ya. 1.000.
Gundik 700, istri 300. Kalau tiap hari digilir satu, setelah 3 tahun baru balik lagi ke yang pertama. Saya kalau khotbah di kaum pria, saya suka bilang, Pak, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Tuhan gak berkenan sama Salomo gara-gara apa? Salomo lebih dengerin gundik-gundiknya dibanding sama dengerin Tuhan. Sikap hatinya berubah. Kalau Anda membaca di dalam kitab 2 Tawarikh, pasal 26. Bapak Ibu Saudara, Uzia luar biasa banget. Di awal pemerintahnya, Uzia itu dibuat berhasil sama Tuhan. Dia sebagai raja yang sukses luar biasa. Karena apa? Uzia punya hati yang mencari Tuhan. Tapi kalau Anda membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 26 itu, ketika Uzia sudah sukses, dia membangun sana sini, dia sukses sebagai raja, rupanya apa? Dia berubah setia. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dalam kehidupan kita. Pelayanan kita bisa hancur kalau kita berubah setia. Amin. Amin. Hari-hari ini Anda bisa lihat, gak cuman jemaat, gak cuman pengurus gereja, tapi termasuk pendeta sekalipun. Pendeta mungkin tadinya terkenal, wah sukses besar jemaatnya. Tampilan di medsosnya keren, khotbah kayaknya berkarisma. Tapi rupanya ketika dia sudah sukses, dia ngerasa kuat. Dalam tanda petik mulai neko-neko. Anda lihat hari-hari ini. Gak 1-2 pendeta. Hidupnya hancur, rumah tangganya hancur, pelayanannya hancur. Setuju? Setuju? Anda lihat. Bahkan kasus terakhir yang lagi viral itu yang di Sidoarjo. Bener gak? Jadi gembala kayaknya semua jemaat, gak ngelihat itu. Tapi istri digebukin 20 tahun pernikahan loh. Makanya saya seringkali bilang dimanapun saya khotbah, buat saya secara pribadi, kalau saya khotbah di gereja, entah khotbah di persekutuan doa, di kantor atau apa, ketika di akhir ibadah kalau saya diminta ngangkat tangan untuk doa berkat, Pak, Bu, saya itu takut. Saya suka ngomong sama istri saya, gue tuh ngeri loh kalau semua disuruh angkat tangan doa berkat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya ngangkat tangan doa berkat kepada jemaat, kalau roh di dalam diri saya nggak beres, impartasinya juga nggak beres. Makanya saya suka ngomong sama teman-teman pendeta, tolong ingat, jangan cuma jadi sok-sokan, jadi bangga-banggaan, kita pendeta, kita tumpang tangan, doa berkat. Tolong diingat kalau roh dalam diri kita nggak beres, maka impartasinya juga nggak beres. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan yang namanya berubah setia. Pernikahan kita bisa hancur kalau kita berubah setia. Pelayanan kita bisa hancur kalau kita berubah setia. Bisnis kita bisa hancur kalau kita berubah setia. Amin. Tadinya waktu merintis bisnis, waduh ngelayanin customer baik banget. Tapi ketika udah gede, akhirnya apa? Customer udahlah. Kehilangan satu nggak apa-apa, masih banyak yang mau bisnis gue gede. Tolong ingat iklan mulut itu jauh lebih kenceng. Iklan Google itu jauh lebih kenceng. Kalau semua di Google, usaha kita, bisnis kita dikasih ratingnya turun, dikasih bintangnya 2 atau 1. Selesailah kita. Hati-hati dengan yang namanya berubah setia. Amin. Kalau Anda baca di dalam 2 Tawarikh pasal 26 itu jelas banget. Tadinya Uzia mencari Tuhan, Tuhan berikan berkat luar biasa, Tuhan berikan keberhasilan. Dan rupanya apa? Ketika dia berhasil, dia mulai sikap hatinya berubah. Dia berubah setia. Ketika dia mau taruh api di mezbah, harusnya itu tugasnya imam. Ditegur sama imam, gak boleh, meskipun kamu raja, kamu gak boleh naruh api di mezbah. Uzia gak mau terima teguran, marah dia. Ketika dia marah di saat itu juga, Uzia akhirnya apa? Sakit kusta. Pak, Bu, kalau Anda membaca di dalam akhir kitab 2 Tawarikh pasal 26, Uzia akhirnya apa? Dia dikucilkan karena dia sakit kusta sampai hari matinya. Anda bayangkan orang yang sukses luar biasa, raja yang sukses luar biasa, matinya sangat menderita. Karena apa? Dia diasingkan. Pak, Bu, dalam hidup ini jangan remehin yang namanya berubah setia. Amin. Saya pun juga selalu ngingetin diri saya.
dalam pelayanan, mau khotbah di depan 1.000 orang, di depan 2.000 orang, atau saya khotbah di depan saya cuman 5 orang, semangatnya mesti sama. Hari-hari ini gak sedikit pendeta ketika diundang khotbah suka nanya, berapa banyak jemaatnya? Karena apa? Banyaknya jemaat mempengaruhi PK. Hati-hati loh. Syaratnya Tuhan hadir 2 orang. Kan firman Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul sehati, Tuhan hadir. Lah kalau 2-3 orang aja Tuhan hadir, kita pendeta sok-sokan. Nanyain berapa banyak. Syarat minimal 2 atau 3 orang. WL singer pemain musik udah lebih dari 5, udah melebihi itu. Lebih lagi nih jemaat segini banyak. Pak, Bu, jangan sombong. Kita mesti terus-menerus ngingetin diri kita. Jangan sombong. Amin. Jangan berubah setia. Di dalam pernikahan kita tolong ingat, pakai cincin ini gak gampang. Saya sekarang mulai lebih pede ngomongin ke anak-anak saya karena anak-anak saya udah remaja. Saya sering kali bilang, buat papa ini pakai cincin nikah ini gak gampang nih. Karena di cincin ini cuma ada 1 nama perempuan, yaitu namanya mama. Di cincin ini cuma ada 1 tanggal pernikahan, yaitu tanggal pernikahannya papa dan mama. Saya sering kali ngomong sama anak-anak saya, papa bisa aja jadwal khotbahnya padat, papa bisa aja khotbah semangat di gereja begini. Tapi kalau dalam hidupnya papa ada perempuan lain selain mama, semua jadwal khotbah itu gak ada artinya. Itu berarti papa bukan melayani Tuhan, tapi papa cari PK buat hidup. Saya bilang sama anak-anak saya. Habis itu saya tinggal tepuk bahunya. Someday kamu jadi suami, someday kamu jadi ayah. Cintai istrimu dan anak-anakmu karena kamu melakukan buat Tuhan. Ibu-ibu, kalau sebelah itu suamimu, tolong dicolek, dengar pendeta ngomong, dengar. Jangan sampai berubah setia. Amin. Amin. Ada satu lagu yang udah lama sekali. Saya suka lagu itu. Setia, setialah. Terus? Setialah sampai seperti setia. Bilang sama kanan kirimu, lu mesti setia sama pasangan lu sampai mati. Jangan berubah setia. Amin. Dalam pelayanan kita jangan berubah setia. Orang yang sombong seringkali apa? Sikap hatinya dia berubah setia. Betul? Yang ketiga, masih kuat? Kalau enggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat yang ketiga, nah ini. Ini seringkali yang kita lakukan juga nih. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Sikap hati yang menunjukkan keangkuhan, kesombongan yang akhirnya menghancurkan yaitu apa? Meremehkan. Anda lihat bangsa Israel ini baru aja ngalamin kemenangan besar. Ngelawan Yeriko, Yeriko kota yang besar dan akhirnya bisa dikalahkan, bisa dihancurkan. Habis itu ketika Yosua suruh mereka mengintai kota Ai, ternyata apa? Waktu mereka kembali kasih laporan, adalah kota Ai ini kecil, orang ini kecil, Yeriko aja segitu gede kita bisa hancurin, apalagi ini. Gak usah semua deh. 2-3 ribu orang aja lah beres ini, sekejap ini kelar nih. Kira-kira kan begitu laporannya. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga, bicara tentang keangkuhan hidup. Yaitu apa? Sikap hati yang suka ngeremehin. Bapak Ibu sekalian tolong ingat, jalanin hidup ini jangan suka meremehkan sesuatu. Rumah tangga seringkali hancur bukan gara-gara masalah yang gede, tapi masalah-masalah yang kecil yang kita remehin. Setuju gak? Siapa yang di sini yang suka naik motor? Yang suka naik motor?
Kalau saya udah pensiun, udah nggak boleh lagi naik motor. Masalahnya apa, kaki saya juga nggak bisa ditekuk untuk naik motor. Anda yang suka naik motor, saya tadinya juga sekian lama naik motor. Saya kecelakaan ini juga karena naik motor. Pak, Bu, orang naik motor seringkali jatuh bukan gara-gara mereka nabrak batu gede. Tapi orang naik motor seringkali jatuh gara-garanya apa? Pasir. Pasir. Sesuatu yang kita remehin, sesuatu yang gak kita anggap. Makanya orang ketika naik motor, kalau ada pasir mesti hati-hati. Kalau ada jalanan basah mesti hati-hati. Ya kalau cuma sekedar air, kalau itu oli, akhirnya bisa jatuh. Dalam hidup ini seringkali kita jatuh bukan gara-gara masalah-masalah yang besar. Tapi seringkali hidup kita hancur, hidup kita jatuh. Cuman masalah-masalah yang kecil yang kita remehin. Rumah tangga seringkali hancur gara-gara apa? Masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang kita remehin. Ini bapak-bapak di sini tolong inget nih. Saya waktu di men's camp, saya diberkati sekali. Dikatakan, Pak, tolong inget Pak. Seringkali laki-laki itu sombong. Laki-laki itu sombong. Suami itu seringkali sombong. Contohnya apa? Istri udah dandan, memuji juga enggak, ngelirik juga enggak. Padahal istri udah berhias. Ini aja udah bisa setengah jam sendiri. Bikin alis kadang tinggi sebelah, kadang panjang sebelah. Tapi suami kadang-kadang gak pernah menghargai istrinya dandan. Rambut udah ditata. Udah di blow out, blow in, blow up. Suami seringkali memuji juga enggak. Ngelirik juga enggak. Tapi saya enggak bicara suami-suami di GBI Jelambar Timur. Karena di sini enggak salah lagi. Pak, hargai istrimu yang dandan. Makanya kadang-kadang istri kalau enggak pernah dipuji sama suaminya, sekali waktu ketika istri itu dandan, terus suaminya memuji dia, "Ma, kamu cantik sekali." Langsung, "Oh my God." Ngimpi ya gue ngimpi. Suamiku ngimpi apa semalam Tuhan? Makanya saya kalau khotbah di kaum pria, saya sering kali katakan, Pak, puji istrimu. Istri seringkali udah masakin ketika ngasihin ke suami. Bilang terima kasih juga enggak. Bahkan kadang-kadang suami sikapnya ke istri. Ilah. Udah kayak orang di warteg deh. Ma, kopi. Istri udah bikinin kopi dikasih. Taruh aja situ. Kalau kita lagi nonton bola tetap aja bola. Lagi baca WA atau apa di handphonenya. Tetap aja. Bilang terima kasih juga enggak. Di men's camp saya bertobat. Saya udah pendeta loh. Saya udah hamba Tuhan loh. Tapi ketika di men's camp, di retreat pria sejati diajarin yang kayak gitu. Pak, kalau engkau menghargai istrimu. Kalau engkau bersyukur untuk istrimu. Ketika istrimu sudah memberikan sesuatu. Istrimu sudah bikinin sesuatu. Istrimu kasih sesuatu. Kalau engkau lagi pegang handphone, kalau engkau lagi nonton bola atau apapun, tatap mata istrimu, bilang, Ma, makasih ya. Makasih. Tatap matanya. Istri juga perlu dihargai. Amin. Ibu-ibu langsung mukanya sumringah, yes. Buat suami itu perkara ya. Gitu, itu perkara kecil Pak Sam. Itu perkara ya aduh masa sih kayak gitu aja jadi masalah. Buat suami itu gak masalah, tapi bagi istri itu masalah. Istri gak bangga dengan hal-hal yang besar-besar, gak. Istri itu lebih concern, lebih mikirin hal-hal kecil. Istri itu lebih suka hal-hal kecil. Berlian. Kartu debit yang isinya unlimited gitu. Istri gak senang dibawain semen 1 sak gitu, enggak. Ngapain?
Tapi istri bawain hal-hal yang kecil, berlian segala macem gitu ya. Suami suka ngomong I love you. Mungkin waduh gak pernah ngomong I love you terus belajar ngomong I love you ke istrinya. Ma, I love you. Pak, Bu, tolong ingat. Jangan sombong, jangan suka meremehkan. Supaya rumah tangga kita gak hancur. Orang rumah tangga pengen bahagia betul, tapi rumah tangga bahagia gak terjadi otomatis. Kita perlu lakukan sesuatu. Saya sama istri saya, ya puji Tuhan sampai detik ini 19 tahun pernikahan kita. Kalau ditanya kapan kita berantem, kita bingung. Kita bingung kalau ditanya kapan kita berantem. Kita ngomongin happy, happy pakai banget. Happy pakai banget. Ngomongin I love you segala macam, oh itu udah jadi omongan tiap hari. Bahkan ke anak-anak sekarang akhirnya nular ke anak-anak kita. Jadi kalau habis doa mereka mau tidur, oke aku masuk kamar dulu ya, aku tidur dulu ya, bye, love you. Ayo kita bangun itu, perkara kecil. Jangan kita sombong, nggak penting lah kayak gitu, nggak penting. Pak, Bu, sikap meremehkan itu bisa ngancurin. Kita punya usaha, jangan suka ngeremehin, oh perusahaan gue udah gede. Anda lihat hari-hari ini, banyak perusahaan besar yang akhirnya hancur. Betul? Betul? Siapa sih tadinya pernah mikir cuman beli barang seharga 20.000, 30.000 tapi dari Surabaya? Siapa sih yang pernah mikir? Dan gak pakai ongkos kirim lagi. Siapa sih tadinya mikir? Anda lihat tadinya yang namanya Tanah Abang, yang namanya Mangga 2, harga sewa kiosnya ratusan juta. Sekarang 15-20 juta aja orang mikir. Pak, Bu, gak bisa kita merasa diri kuat. Jangan suka ngeremehin. Dalam bisnis jangan suka ngeremehin. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam hal apapun. Sikap meremehkan itu bisa menghancurkan kita. Amin. Bagian yang terakhir, nah haleluya. Kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan. Nah kita lihat sikapnya Yosua. Ketika lagi ngalamin kehancuran, kekalahan seperti itu, bagaimana sikapnya Yosua? Ada dua sikap yang sangat bagus dari Yosua. Dikatakan Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Ini sikap yang pertama. Ketika bangsa Israel ngalamin kekalahan, bangsa Israel ngalamin kehancuran dari orang Ai. Yang boleh dikatakan yang kecil, padahal Yeriko tadinya bisa dikalahkan. Pak, Bu, ketika ngalamin kekalahan seperti itu, Yosua sebagai pemimpin, akhirnya apa? Dia mengoyakkan jubahnya, dia menaruh debu di atas kepalanya, tanda berduka, tanda berkabung. Artinya apa? Yosua pun merendahkan diri Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Kalau kita ngalamin kehancuran, kalau kita ngalamin kehidupan kita, ngalamin kekalahan seperti Yosua, mari kita belajar punya sikap hati yang merendahkan diri. Kenapa Tuhan itu cinta banget sama Daud Bapak Ibu Saudara? Karena Daud itu orang yang mau terima teguran, Daud itu mau diingetin, beda sama Saul. Ketika Daud ngambil istrinya Uria, ngambil bininya orang begitu kan. Ditegur sama Nabi Nathan, tapi Daud lulu lantak, Daud nangis minta ampun sama Tuhan. Itu loh sikapnya Daud Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa sampai akhir hidupnya Daud, Tuhan itu cinta banget sama Daud. Karena Daud punya sikap hati yang gak sombong, beda sama Saul. Sikap yang kedua dari Yosua kita lihat. Ayat 24 dan 25. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kekayaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini sikap Yosua yang kedua. Dia nggak mau kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam kehidupan kita. Ayo kita jadi orang-orang yang taat sama firman. Jangan kompromi dengan dosa. Saya seringkali katakan jangan jadi orang Kristen dangdut.
Tahu orang Kristen dangdut yang sedang-sedang saja gitu kan. Jangan jadi orang Kristen yang sedang-sedang. Kalau memang mau taat, taat sekalian. Kalau memang mau hancur, hancur sekalian. Makanya saya seringkali dimanapun saya khotbah, saya katakan, kalau memang engkau mau taat sama Tuhan, taat. Tapi kalau memang mau bobrok, bobrok sekalian. Jangan hari Minggu kayaknya baik, tapi di luar ternyata apa? Kehidupan kita nggak beres. Jangan jadi orang Kristen yang abu-abu, yang sedang-sedang. Mari kita jadi orang yang gak kompromi dengan dosa. Setiap kita punya tantangan untuk berbuat dosa. Tapi tolong ingat, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Taati firman Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Amin. Biarlah beberapa hal ini boleh mengingatkan kita. Ada hal tertentu, sikap hati tertentu yang bisa ngancurin kehidupan kita. Yang pertama apa? Kesombongan atau keangkuhan yang pertama apa? Gak mentaati firman. Betul? Gak mentaati firman bisa ngancurin kita. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Apa? Berubah setia. Yang ketiga apa? Ngeremehin. Ya, ngeremehin itu bisa ngancurin kita. Tapi kalau kita ngalamin seperti Yosua, ngalamin kekalahan, ngalamin kehidupan yang hancur gara-gara kelakuan kita yang gak beres. Ayo belajar punya sikap hati seperti Yosua. Yang pertama apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Buruan minta ampun sama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan mau ampuni kita. Tapi yang kedua sikap hati kita apa? Jangan kompromi lagi dengan dosa. Belajar untuk berkata tidak terhadap dosa. Amin. Biarlah hidup kita boleh menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar nyender sama Tuhan, berserah sama Tuhan, tapi juga taat sama Tuhan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Secara sederhana hamba menguraikan firman-Mu, tapi biarlah firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami menjadi pribadi-pribadi yang angkuh. Kami menjadi pribadi yang seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan. Kami tidak mentaati Engkau. Ataupun mungkin kami mulai berubah setia. Dan mungkin kami punya sikap hati yang meremehkan Tuhan. Ampuni kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan kembali. Bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu bersandar kepada Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Berkati setiap umat-Mu, hidup mereka, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan mereka. Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan tetap senantiasa melingkupi kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Chief Francisca dengan tema OOTD. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Bapak Hadi dengan tema Wanita yang Tekun Beribadah. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Pada hari Sabtu pukul 6:30 malam, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah temu Kompas yang akan membawakan tema mengenai Stay Healthy, Be Happy. Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Fandi Stephen dengan tema Kenapa Harus Saya. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membawakan tema mengenai mujizat. Dan pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Michael dengan tema Humble Heart. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian informasi tentang acara ibadah kita di tempat ini. Puji Tuhan, saya mewakili GBI Jelambar Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga beserta pelayanan yang sudah dipercayakan. Puji Tuhan. Dan sebelum melanjutkan, saya mau menanyakan apakah ada dari Bapak Ibu, baik di atas maupun di bawah, yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bisa angkat tangannya biar nanti dilayani sama Asher.
Ya, kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan jika belum mempunyai tempat ibadah tetap, kami menyambut kembali untuk datang beribadah kembali pada hari Minggu mendatang yang biasanya dimulai pada pukul 8 pagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Kemudian bagi jemaat yang sudah mengambil amplop persembahan waktu minggu lalu, dapat mengembalikannya di kotak persembahan Natal di lobi lantai 1. Jadi waktu datang bisa langsung meletakkannya di kotak persembahan Natal ya. Kemudian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan Natal tapi belum menerima amplop atau belum mengambilnya pada minggu lalu, bisa mengambil kepada para usher ya. Kemudian itu saja, dan persembahan kita akan lanjutkan memberikan 2 kali persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening atau scan barcode yang tertera di layar. Puji Tuhan, kita akan berikan korban syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, sekali lagi Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang memulihkan kami, yang menguatkan kami kembali, bahkan membuat kami Bapa, untuk kami mulai bertobat dari setiap sifat kami yang angkuh, apapun Bapa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, biar kami mau merendahkan diri senantiasa. Kami mau senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan korban syukur kami, biarlah semua dari kami di tempat ini Bapak, dalam setiap tugas pekerjaan kami apapun itu Bapak, kami akan mengembalikannya karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, kami akan mengembalikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita memberikannya dengan penuh ucapan syukur dan kita akan menaikkan pujian. Sebagai respon kita terhadap firman tadi bahwa kita semua diberkati dan dipulihkan karena Bapa begitu mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak taat sama Tuhan. Seringkali justru kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan kami jauh hati kami daripada Allah. Ampuni setiap kami. Dan biarlah Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami boleh menundukkan diri kami di bawah kekuasaan tangan Tuhan yang besar itu. Karena siapakah kami Tuhan? Jikalau tanpa Tuhan hidup kami sia-sia, hidup kami tidak ada artinya. Tetapi justru dengan penuh kasih Engkau boleh mengangkat kami dan mengambil kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Biarlah kami senantiasa merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Karena menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kami semuanya berasal daripada Engkau. Ajar kami untuk tidak berubah setia. Ajar kami untuk setia sampai mati. Seperti Engkau setia sampai mati. Dan ajar kami untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Tidak meremehkan hal yang kecil tetapi mensyukuri segala hal yang Tuhan beri dalam hidup kami. Meskipun masih sedikit, meskipun masih kecil. Tetapi ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur karena itulah bentuk kerendahan hati kami di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh menegur kami, Firman-Mu boleh menyadarkan kami. Dan Firman-Mu boleh menuntun kami kepada kebenaran agar kami hidup tidak bercela di hadapan Allah. Sehingga pada akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia. Berikan kami hati yang baru, berikan kami roh yang baru untuk lebih mengasihi-Mu, untuk mentaati-Mu dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap jalan-jalan kami. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Kami secara khusus berdoa untuk Bapak Samuel dan Ibu Leni Tuhan. Dalam hidup pelayanan mereka, keluarga mereka, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pemulihan dari kakinya. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami beserta dengan keluarga yang sedang mengambil waktu untuk berlibur. Biar kiranya Tuhan juga menolong, memberikan perlindungan sehingga minggu yang akan datang bisa kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan Allah sempurna bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Setiap kami yang hadir bahkan yang mengikuti ibadah ini baik secara onsite maupun online. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah setiap iman kembali diangkat, diteguhkan. Untuk setiap kami boleh tetap mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kami. Setiap kami yang lemah dikuatkan. Bahkan setiap kami yang sakit boleh menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang bimbang, hati kami dipertetapkan untuk terus dapat mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Saat ini Bapak Ibu, sebelum pulang angkatlah hatimu. Angkatlah tinggi-tinggi imanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang akan menggenapi. Dia Allah yang berjanji dan sekali-kali Dia tidak akan mengingkari. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pekerjaan usahamu dan apapun yang engkau kelola. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan jadikan berkat bagi banyak orang. Dan saat ini, pergilah dan jadilah berkat. Pergilah dan jadilah terang dan garam dimanapun engkau ditempatkan. Biar Tuhan yang semakin bertambah dan kita yang semakin berkurang. Biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan, kita yang semakin direndahkan. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah.